Shalom, selamat pagi. Salam ngopi Aceh. Pernahkah kita mendengarkan ketika sebelum atau sesudah mendengarkan firman Tuhan, ada doa mengatakan demikian, Tuhan jadikan kami bukan hanya pendengar-pendengar firman saja, tetapi sebagai pelaku-pelaku firman. Nah, saudara-saudara, hampir setiap khotbah ini dikumandangkan oleh hamba Tuhan, oleh pendoa-pendoa, supaya untuk kita dituntut, diminta ya menjadi pelaku-pelaku firman. Nah, saudara-saudara, Yakobus memang menuliskan dan bahkan mensiratkan banyak hal penulis-penulis Alkitab supaya kita menjadi pelaku firman. Di dalam Yakobus 1, ya saudara-saudara, ayat yang ke-22 mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Nah, saudara-saudara, pembawa firman pasti akan dituntut lebih daripada yang mendengarkan firman, atau mungkin juga sama tuntutannya, karena sama-sama mengerti firman. Nah, saudara, tetapi banyak sekali firman yang ingin didengar oleh jemaat Tuhan adalah firman yang bukan menegur hidupnya, bukan firman yang menuntun hidupnya kepada kebenaran, bukan firman yang menuntun kepada kehidupan kekal, tetapi lebih banyak firman yang lucu-lucu, firman yang menggembirakan hati, firman yang menghilangkan kejenuhan, firman yang menghilangkan kesusahan, saudara. Lalu ketika mereka mendengar firman, tertawa di dalam gereja, tertawa ketika mendengarkan firman, lalu ketika pulang, nothing, tidak ada apa-apa. Apakah mereka akan menjadi pelaku firman, yaitu menjadi pelawak, menjadi orang yang melucu? Tidak. Nah, saudara-saudara, mari kita mendengarkan firman yang betul-betul mengubah kehidupan kita semua. Mendengarkan firman yang betul-betul mengubah hidup kita menjadi pelaku-pelaku firman yang memuliakan Tuhan, yang bisa menyatakan Kristus dalam kehidupan orang lain. Nah, saudara-saudara, sebab itu di dalam ayat selanjutnya, ya, ayat 22 dasar untuk menjadi pelaku firman. Ayat yang ke-26, supaya kita beribadah, saya bacakan aja. Jikalau ada orang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Diajarkan mendengar firman, pelaku firman, lidah. Lidah ini yang harus kita kendalikan, karena lidah bisa menyakitkan hati orang, lidah bisa juga menyembuhkan orang. Tapi saat zaman sekarang, ibu jari, jempol, menulis di sosmed. Penulisan sosmed ini hati-hati, bisa menyembuhkan orang, bisa menyakiti hati orang. Sebab itu saudara, menjadilah pelaku firman yang sangat bijak. Nah, lebih-lebih dalam gereja, dalam tempat ibadah, yang harus kita jadi pelaku firman ialah dalam pasal 2, jangan memandang muka. Saudara-saudara, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Ayat selanjutnya mengatakan demikian, jika ada orang yang kaya, kita shalomnya bagus sekali, shalom. Tapi kalau disebutkan dalam kitab Yakobus, orang yang tidak mempunyai apa-apa, dituliskan yang miskin, yang berpakaian buruk, shalomnya biasa, shalom, saudara. Atau juga membuat suatu perbincangan tentang firman kepada orang kaya menggebu-gebu, hati-hati. Karena mungkin kita ada sesuatu yang diperoleh dari orang kaya itu. Tetapi kalau ketika kita melayani orang miskin, terlalu sederhana juga kita memberikan pelayanan. Tuhan bilang, itu bukan menjadi pelaku firman yang baik. Itu bukan menjadi pelaku firman yang memberkati. Tetapi diminta oleh Tuhan, jadilah pelaku firman, menyampaikan kebenaran firman, tidak memandang muka kepada siapapun. Yang miskin, yang kaya, tetap kita layani dengan baik. Jadi jangan sampai kita merendahkan. Saudara-saudara, maaf, pagi ini memang Tuhan ingin sekali kita berubah, tidak memandang muka kepada siapapun. Nah, saudara-saudara,
Dalam ayat 4 pasal 2, bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Perbedaan, membedakan orang kaya dan orang miskin, itu sama dengan pikiran yang jahat, atau juga perbuatan yang jahat. Saudara-saudara, ini suatu teguran kembali. Pernahkah kita melihat kalau orang miskin memberikan persembahan, menyembunyikan uangnya dalam genggaman tangannya? Tetapi kalau ketika orang kaya memberikan persembahan, dipegang beberapa lembar ratusan ribu, dimasukkan supaya apa? Supaya orang melihat. Tapi ingat ketika suatu saat Tuhan berkata dalam melihat janda miskin memberikan keseluruhan hartanya dalam persembahan, tetapi orang kaya memberikan persembahan, masukkan persembahan supaya dipuji. Tetapi orang janda miskinnya memberikan kekayaannya untuk persembahan supaya untuk memuliakan Tuhan. Nah, saudara-saudara, mari kalau memang kita pernah berdoa dan mendengar doa, Tuhan jadikan kami ini bukan hanya pendengar, bukan hanya pendengar dan pelaku firman. Hari ini saya dan saudara akan menjadi pelaku firman. Ya, menjaga hidup kita untuk memuliakan Tuhan, menjaga hidup kita untuk menjadi berkat bagi semua orang, menjaga supaya kita ini firman itu berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun itu yang terjadi. Saudara-saudara, saya yakin firman ini akan menjadi luar biasa. Dan saya percaya ketika kita menjadi pelaku firman, kita juga tidak akan mau membedakan orang. Kita cuma beda pekerjaan saja. Ada yang menjadi pembantu, ada yang menjadi pegawai, ada yang menjadi bos, ada yang menjadi sopir, ada yang menjadi big boss yang luar biasa kayanya, tapi di hadapan Tuhan sama. Kalau mereka menerima Yesus sebagai Tuhan, mereka juga sama-sama mendapat hidup kekal yang takarannya sama. Takaran di surga sama, hidup kekal sama-sama di surga yang luar biasa. Hari ini, mari saudara, jadilah pelaku firman. Jagalah lidahmu, jagalah ibu jarimu saat mengetik di sosmed. Jagalah perbuatanmu untuk juga menghormati semua orang siapapun. Beritakan keselamatan kepada orang kaya, kepada orang miskin, kepada semuanya dengan takaran yang sama. Dan rindukan firman yang luar biasa. Firman yang bukan hanya membuat kamu tertawa, tapi firman yang mengubah hidupmu dari sekarang sampai selamanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya yakin firman yang kita harapkan adalah bagaimana Yesus itu menjadi Tuhan dalam hidupmu. Amin. Salam Kopi Aceh. Ngobrol pagi sama Yesus. Tuhan, jadikan hari ini kami menjadi pelaku firman yang benar. Menjaga lidah kami, menjaga hidup kami, menghormati orang lain, siapapun dia, di hadapan kami sama seperti mereka di hadapan Tuhan sama. Kami memberkati mereka, kami mendoakan mereka dengan takaran yang sama. Kami memberitakan firman, mendoakan mereka juga dengan takaran yang sama, yaitu takaran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati semua. Haleluya, amin.